Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Dianti Santosa, NIM 0142 S1A 020023. Kelas 3A Administrasi Pendidikan. Mata kuliah Manajemen Perkantoran. Dosen pengampu Ibu Resya Pahrunisa MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor. Pengertian organisasi kantor. Organisasi kantor adalah suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk tujuan kantor. Tujuan organisasi kantor sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien, meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang dimiliki, sebagai wadah bagi individu-individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan, dan pembagian kerja, sebagai wadah untuk mencari keuntungan secara bersama-sama. Bentuk komunikasi kantor. 1. Organisasi lini. 2. Organisasi lini dan staf. 3. Organisasi fungsional. 4. Organisasi lini dan fungsional. 5. Organisasi matrik. Yang keenam, organisasi komite. Prinsip-prinsip organisasi, yaitu prinsip tujuan, prinsip kesatuan fungsi, prinsip hubungan individual, prinsip kesederhanaan, prinsip wewenang, prinsip laporan kepada atasan tunggal, prinsip kepengawasan dan kepemimpinan, yang terakhir prinsip jangkauan pengawasan. Ciri-ciri organisasi kantor, yaitu mempunyai tujuan dan sasaran, mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati, adanya kerjasama dari sekelompok orang, mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Model organisasi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Sentralisasi, 2. Desentralisasi, yang ketiga campuran. 1. Sentralisasi merupakan kegiatan yang menitik beratkan pada pengawasan dari pusat dan dinyatakan instruksi secara terperinci mengenai pekerjaan-pekerjaan yang terpusat. 2. Desentralisasi merupakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh unit-unit atau bagian-bagian. Yang terakhir adalah campuran, merupakan gabungan dari sentralisasi dan desentralisasi. Konsep komunikasi kantor dapat diartikan sebagai proses penyampaian berita atau informasi dari satu pihak yang berwenang ke pihak lainnya yang terjadi dalam suatu kantor atau perusahaan. Bentuk komunikasi kantor terbagi menjadi beberapa bentuk, yakni komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi internal, dan komunikasi eksternal. Komunikasi formal. Komunikasi formal dirancang supaya kantor atau organisasi mudah dalam melakukan pertukaran informasi baik secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Komunikasi ini dilakukan sesuai dengan struktur hierarki dalam kantor yang telah direncanakan. Komunikasi informal. Komunikasi informal ini berbeda dengan komunikasi formal. Bentuk komunikasi ini tidak mengandalkan susunan struktur hierarki, melainkan hubungan yang sifatnya lebih pribadi. Bentuk komunikasi ini tidak direncanakan. Komunikasi internal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan di dalam kantor atau perusahaan. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal ataupun informal. Komunikasi eksternal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan membawa informasi masuk atau keluar kantor, dilakukan untuk mencapai tujuan kantor.
Ruang lingkup komunikasi kantor ada 4 ruang lingkup komunikasi kantor, yakni 1. Konsep dasar komunikasi, misalnya sumber informasi, pengirim informasi, berita, atau pesan yang akan disampaikan, tujuan komunikasi. 2. Asas komunikasi perkantoran, ialah wajib meminta penjelasan jika informasinya kurang jelas, harus berbicara sejelas mungkin agar informasi mudah dipahami, agar membuat orang lain paham soal informasi yang disampaikan. 3. Permasalahan proses komunikasi. Terkadang, dalam melakukan proses komunikasi kantor, ditemui beberapa kesalahan yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman. Bagaimanapun permasalahan ini harus diatasi, supaya tidak berlanjut atau menyebabkan permasalahan yang lebih serius. Yang keempat, media komunikasi, misalnya dengan menggunakan telepon, surat, email, ataupun pertemuan tatap muka. Baik, itulah penjelasan tentang organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.